Om Swastiastu, kami mahasiswa dari Universitas Mahasiswa Denpasar, kelas pemasaran A pagi. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan program pemasaran strategik yang diampu oleh Ibu Niputu Nita Anggraini, SEMM. Baik, langsung saja saksikan video presentasi dari kami. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Madewara Sasraharta, absen 21. Niputu Bella Cynthia Dewi, absen 18. Iputu Kevin Gautama, absen 19. Putu Bulan Trisna, absen 20. Niputu Mira Kusumayanti, absen 22. Dan Nikade Andreawati, absen 23. Perkenalkan, nama saya Niputu Bella Cynthia Dewi, nomor absen 14, membahas tentang perencanaan pemasaran strategik. Pemasaran strategik memberikan panduan untuk penyusunan program pemasaran operasional, sehingga penetapan rencana pemasaran strategik perlu didasarkan pada kajian yang mendalam. Yang disebut analisis strategik, dilakukannya analisis strategik adalah untuk yang pertama, mendiagnosa keunggulan dan keterbatasan atau hambatan dari unit bisnis. Yang kedua, memilih strategi yang akan dijalankan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja unit bisnis. Rumusan dan komponen dari strategi. Suatu keputusan strategik merupakan keputusan yang berkaitan tentang keterpaduan berkaitan dan merupakan hal yang bersifat satu kesatuan atau unity dengan sifat keputusan jangka panjang, yaitu mau jadi apa unit yang dipimpinannya. Sedangkan suatu strategi merupakan suatu pola dasar yang diperlakukan untuk tujuan atau objektif yang direncanakan, serta pemanfaatan sumber-sumber daya dan interaksi suatu organisasi dengan pasar, para pesaing, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, hierarki strategi dalam perusahaan. Pada dasarnya, secara eksplisit dan implisit, kelima dimensi atas merupakan bagian dari keseluruhan strategi. Dalam satu strategi yang komprehensi tunggal, terdapat 4 tingkatan strategi pada umumnya, terutama pada organisasi multiproduk, yaitu yang pertama, strategi korporasi, membuat bidang yang luas dengan keputusan-keputusan perdanaan untuk suatu portofolio dari unit-unit bisnisnya. Tujuan bisnis perusahaan umumnya adalah untuk dapat berperan secara dominan dalam posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi tingkat bisnis merupakan keputusan untuk mengarahkan agar bisnis perusahaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan posisi bersaingnya. Yang ketiga, strategi fungsional dalam bidang pemasaran. Strategi fungsional merupakan strategi yang berorientasi pada operasional dalam kegiatan bagi pencapaiannya, tujuan dan sasaran bisnis suatu perusahaan. Strategi fungsional ini dikoordinasikan oleh strategi tingkat bisnis. Fokus utama dari strategi fungsional pemasaran adalah untuk mengalokasikan secara efektif dan untuk mengkoordinasikan sumber-sumber daya pemasaran dan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan dalam suatu produk pasar tertentu. Selanjutnya, yang keempat, implikasi strategi korporasi. Dengan penekanan strategi korporasi, maka organisasi perusahaan harus menetapkan mau dibawa kemana perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Di samping itu, perlu panduan mau jadi apa perusahaan ini pada masa depan, serta bagaimana organisasi perusahaan menjalankannya aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Arahan atau panduan tersebut dituangkan dalam visi, misi, dan objektif perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, penyusunan rencana pemasaran. Dalam pembahasan penyusunan rencana pemasaran, strategik akan mencakup topik yang terdiri dari rangkaian proses dan penyusunannya. Bahasa yang dicangkup dimulai dengan uraian analisis kompetensi internal pemasaran, kemudian dilanjutkan dengan uraian analisis yang daya tarik pasar dan industri. Bahasan ini dan akhirnya dengan uraian penetapan strategi pemasaran perusahaan jangka panjang. Selanjutnya, analisis kompetensi internal pemasaran. Dalam hal ini harus dikaji terlebih dahulu apakah hasil analisis kompetensi internal organisasi suatu perusahaan dapat memberikan informasi tentang kekuatan atau keunggulan yang dimiliki perusahaan itu. Di samping itu juga diharapkan dapat diperoleh hasil kajian tentang analisis eksternal sehingga dapat diketahui peluang-peluang apa yang harus diupayakan untuk diraih, selain hambatan atau kelemahan yang dimiliki oleh organisasi perusahaan itu. Om Swastiastu,
Perkenalkan, nama saya Putu Kevin Gautama, nomor absen 19 dari kelas pemasaran manajemen A pagi dengan NIM 1902612010093. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai balance scorecard. Balance scorecard menggunakan sekumpulan pengukuran yang memberikan kepada pimpinan puncak organisasi perusahaan secara cepat dan tepat akan pandangan komprehensif atau bisnis yang dijalankan. Ukuran-ukuran yang digunakan dirumuskan untuk setiap faktor atas dasar perspektif dan ekspektasi pelanggan dan objektif untuk setiap ukuran yang dipikirkan dan diterjemahkan ke dalam matriks kinerja tertentu. Ukuran atas dasar pelanggan itu adalah penting, akan tetapi haruslah diterjemahkan ke dalam apa yang harus dilakukan secara internal untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keempat kumpulan pengukuran yang dalam cara pelaksanaannya haruslah konsisten dengan visi dan strategi, yakni yang pertama ada ukuran keuangan, selanjutnya ada kategori pelanggan, selanjutnya yang ketiga ada kategori proses bisnis internasional, dan yang keempat ada kategori pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis rantai nilai. Rantai nilai berguna untuk mengidentifikasi 9 kegiatan yang terkait secara strategik yang terdiri dari 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam suatu bisnis tertentu. Kegiatan primer yang terdiri dari inbound logistik atau penyerahan bahan ke dalam bisnis, pengoperasian atau pengkonversian ataupun pentransformasian ke dalam produk akhir, outbound logistik atau pengiriman keluar produk akhir, serta pemasaran yang mencakup kegiatan penjualan dan akhirnya adalah pelayanan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen-komponen penciptaan nilai primer yang meliputi diantaranya yang pertama, yakni ada inbound logistik, selanjutnya ada pengoperasian, dan selanjutnya yang ketiga ada outbound logistik, selanjutnya yang keempat ada penjualan, selanjutnya yang kelima ada jasa pelayanan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis rantai nilai dari perspektif pemasaran. Esensi dari pemasaran adalah upaya untuk menanggulangi para pesaing dalam penciptaan nilai yang dapat dirasakan konsumen atau pelanggan, yang proposisi nilai yang superior untuk pelanggan. Persamaan nilai adalah nilai manfaat sama dengan harga, uang, waktu, atau usaha, dan seterusnya. Besaran pemasaran terintegrasi dalam persamaan di atas, karena manfaat merupakan kombinasi dari faktor produk, promosi, dan distribusi. Dengan penggunaan analisis rantai nilai, terdapat suatu hal yang sangat penting, yaitu dapat dilakukannya pengamatan atas terlaksananya orientasi pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan membahas daya tarik pasar serta industri dan persaingan. Pengembangan pasar dari produk suatu perusahaan ditentukan oleh adanya peluang pasar pada masa depan yang menjadi daya tarik bagi pengembangan pasar. Upaya untuk pengembangan pasar dapat dihambat oleh tantangan dan hambatan yang ada, seperti tantangan dari pengembangan industri atas produk-produk yang sama atau sejenis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan daya tarik industri untuk suatu organisasi perusahaan, yang meliputi diantaranya yang pertama yakni ada pemasok, selanjutnya yang kedua ada sumber daya manusia, selanjutnya yang ketiga ada sumber daya fisik, yang keempat ada besar dan pertumbuhannya, yang kelima ada saluran distribusi, yang keenam ada biaya, lalu ada trends, selanjutnya ada faktor kunci keberhasilan atau key success factor, selanjutnya yang terakhir ada struktur. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai daya tarik pasar. Daya tarik pasar adalah kombinasi dari adanya kelangsungan keuangan dari suatu pasar, besarnya permintaan yang ada, dan potensial untuk nilai yang ditawarkan organisasi, keseluruhan besaran pasar, dan peluang tumbuh yang ada di pasar. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai besarnya potensial pasar dapat juga dikaji dari rintangan-rintangan yang menghambat kapasitas pasar dan keinginan untuk memaksimalkan pemakaian nilai yang ditawarkan. Rintangan-rintangan tersebut antara lain meliputi kesadaran atau manfaat dari nilai yang ditawarkan. Selanjutnya yang kedua yakni ada ketersediaan dari nilai yang ditawarkan, dan yang terakhir yakni kemampuan dalam penggunaan nilai yang ditawarkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis pelanggan.
Analisis pelanggan merupakan proses eksternal untuk mengkaji nilai yang ditawarkan yang dapat dilihat atau dicari oleh perorangan atau kelompok di dalam suatu pasar yang diidentifikasikan oleh analisis pasar. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan bisnis ke konsumen. Didasarkan pada model 5 tahapan dari Angel, Black Swillen, and Miniart tahun 1986. Kelima komponen model ini adalah yang pertama diantaranya yakni masalah. Ini merupakan tahap pertama di mana konsumen mengetahui bahwa mereka mempunyai suatu kebutuhan dan keinginan atau telah menggunakan produk yang terlebih dahulu mereka manfaatkan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Selanjutnya yang kedua yakni mencari informasi. Tahapan kedua ini menekankan bagaimana konsumen menyikapi suatu informasi untuk mengkaji alternatif pemecahan masalah kebutuhannya. Selanjutnya yang ketiga yakni pengevaluasian. Tahap pengevaluasian menekankan pada pemikiran bahwa konsumen akan menentukan nilai yang ditawarkan organisasi terhadap kebutuhan mereka. Setelah melakukan identifikasi produk, mana yang mempunyai kesempatan terbesar bagi pemuasan kebutuhan mereka. Selanjutnya yang keempat yakni keputusan pembelian. Tahap ini terkait dengan pemilihan toko, keputusan pembelian akhir, dan perilaku pembelian yang terjadi pada kenyataannya. Dan selanjutnya yang kelima yakni ada pasca pembelian. Tahap ini terjadi setelah pembelian, bisa produk sudah digunakan dan suatu produk sekunder telah dikonsumsi dalam penggunaan produk utama seperti toner cardigans untuk suatu printer warna. Baik, perkenalkan nama saya Putu Bulan Trisna, nomor absen 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis persaingan. Di mana dengan analisis persaingan maka dapat dikenal kembali beberapa komponen yang digunakan dalam analisis industri. Dan juga kita dapat mencakup model 5 kekuatan Porter. Dengan kajian ini perlu disadari bahwa wilayah yang dirasakan telah diketahui, tetapi perlu didalami juga. Ada beberapa penganalisisan sejumlah pesaing potensial dengan beberapa proses, yaitu dari proses Lehman and Wiener 1991, yaitu yang pertama ada menilai objektif saat ini dan masa depan dari para pesaing. Kedua, ada menilai strategi dari para pesaing. Dan yang ketiga, ada menilai sumber-sumber daya yang tersedia pada para pesaing. Dan terakhir, adanya dilakukannya upaya untuk memperkirakan strategi para pesaing yang ditetapkan untuk masa depan. Seperti yang kita ketahui, analisis persaingan mencakup perlakuan dengan proses pengidentifikasian pesaing, menganalisis pesaing, mengidentifikasi kedudukan atau posisi pesaing di pasar, dan juga peran signal pasar dalam analisis pesaing. Selanjutnya ada kedudukan bersaing, di mana kedudukan bersaing ini merupakan satu kombinasi kemampuan dari organisasi perusahaan. Peluang yang terdapat dalam industri dan persaingan ditunjukkan oleh keunggulan dua kelemahan dari pesaingnya. Selanjutnya ada kekuatan industri, di mana kekuatan industri ini terkait dengan penganalisisan informasi di mana mempertimbangkan jumlah pesaing di pasar dan beberapa kuatnya mereka dalam bersaing dalam membandingkan kualitas produk, layanan masing-masing pesaing tersebut. Selanjutnya ada pesaing perbandingan atau competitor benchmarking, di mana suatu proses 3 bagian dalam informasi yang didapat dari analisis terdahulu tentang persaingan. Tujuannya ini yaitu adalah untuk mengembangkan kesepadanan dari suatu tabel peringkat primer para pesaing yang ada di pasaran. Selanjutnya ada keunggulan bersaing, di mana merupakan keunggulan relatif suatu organisasi yang dapat melebihi para pesaingnya, bermakna bagi konsumen dan dapat berkelanjutan terhadap aksi para pesaingnya di pasaran. Penentuan wilayah, keunggulan bersaing didasarkan pada kemampuan organisasi untuk mendorong keunggulan atas 3 unsur, yaitu ada keunggulan biaya, keunggulan diferensiasi, dan keunggulan pemasaran. Baik, selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis dan makro, di mana memberikan suatu spektrum yang luas dan konteks pemegangan kepentingan lingkungan. Dapat juga menggambarkan semua permasalahan yang terkait
dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan makro di mana organisasi dan industri berada. Selanjutnya ada penetapan strategi pemasaran perusahaan jangka panjang dalam rencana pemasaran strategik, di mana ada pemikiran pengembangan perencanaan strategik dalam pemasaran, yaitu dengan upaya cepat tanggap terhadap perkembangan lingkungan bisnis yang selalu berubah dengan cepat dan lebih relatif. Perusahaan membutuhkan upaya dengan melakukan pengembangan rencana strategik. Perencanaan juga dapat memainkan peran yang penting di dalam suatu perusahaan, yaitu dengan menciptakan suatu jalur pengembangan perusahaan. Yaitu ada selanjutnya perencanaan strategik, di mana merupakan suatu cara yang mempertimbangkan bagaimana menghadapi peningkatan ketidakpastian di pasar pada saat sekarang ini. Selanjutnya ada manajemen strategik, di mana perencanaan strategik umumnya relevan untuk seluruh bidang yang ada dalam perusahaan, yaitu mencakup bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, pembelian, dan produksi. Yang kepentingan adalah bahwa perencanaan dalam berbagai bidang fungsional haruslah secara lengkap dikoordinasikan secara menyeluruh juga. Selanjutnya ada pemasaran strategik, di mana bila seluruh fungsi dalam suatu perusahaan ikut serta di dalam proses perencanaan strategik, berarti masing-masing bidang terbatas perannya dalam fase dan komponen dari perencanaan strategik tersebut. Bidang pemasaran haruslah berperan untuk menciptakan strategi sasaran di pasarnya. Dengan perkataan lain, bahwa seluruh aktivitas pemasaran haruslah diarahkan untuk menstimulus, memfasilitasi, dan mengakselerasi penjualan yang ada. Selanjutnya ada lingkup dan inti perencanaan pemasaran strategik, di mana penyusunan rencana pemasaran strategik ini didasarkan pada upaya untuk pencapaian tujuan atau objektif jangka panjang. Analisis strategik dilakukan untuk yang pertama, mendiagnosa keunggulan dan kelemahan unit-unit bisnis. Kedua, ada memilih strategi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja. Dalam pemasaran strategik, komponen misi menggambarkan suatu rumusan pasar sekaligus menunjukkan komponen identitas korporasinya. Suatu rumusan pasar berisi dimensi-dimensi, yaitu ada yang pertama ada produk, yang kedua ada kelompok pelanggan, dan yang terakhir ada fungsi pelanggan. Strategi pemasaran adalah kerangka yang merupakan dasar alur bagi pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manajer pemasaran harus dapat memutuskan dan menerapkan strategi pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Madewara Sasarta. Saya absen 21. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan program pemasaran. Nah, pada dasarnya pemasaran dapat diinterpretasikan sebagai sekumpulan nilai dan kepercayaan yang mendorong organisasi untuk membuat komitmen yang berdasar untuk melayani kebutuhan pelanggan sebagai cara untuk mempertahankan profitabilitasnya. Pada dasarnya, strategi pemasaran menekankan pada persegmentasian, penetapan target, dan pemposisian merek atau sering kita kenal dengan STP, segmenting, targeting, positioning, yang mengarahkan pada bagaimana agar kita dapat bersaing. Nah, dengan demikian, maka kegiatan pemasaran menekankan pada keempat bagian antara lain, yaitu pertama, kegiatan pemasaran, kegiatan penganalisisan, di mana pada pelaksanaan melalui riset pemasaran kita harus menganalisis bagaimana para pesaing dan segmentasi dari pesaing tersebut dan bagaimana situasi market saat ini. Yang kedua, kegiatan perencanaan. Suatu perusahaan haruslah mampu untuk mempersiapkan bagaimana perusahaan itu agar bisa bersaing dan kapan persaingan itu harus dilakukan. Di samping itu harus dirancang juga bagaimana cara atau strategi perusahaan itu dalam bersaing. Nah, yang ketiga, kegiatan pengimplementasian, yang dimana pada tahapan ini kegiatan-kegiatan diputuskan untuk dilakukan guna mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, yang keempat, kegiatan pengendalian, di mana pada tahapan ini erat kaitannya dengan pengevaluasian semua keputusan yang telah berjalan. Apabila ditemukan ada permasalahan yang menghambat, akan harus secara cepat dievaluasi guna untuk menghindari hal-hal yang merugikan.
Nah, selanjutnya adalah program segmenting, targeting, dan positioning atau SDP. SDP ini merupakan suatu kapabilitas perusahaan dalam pemasaran strategik yang mengarah pada keunggulan bersaing. Dan di sini kita harus bisa mensegmentasikan atau menargetkan dan mempositioning konsumen agar kita dapat menjadi tahu seberapa besar peluang kita di dalam sebuah pasar dan bagaimana kita bisa mencakup atau istilahnya itu meraup pasar tersebut. Nah, seperti diketahui, segmenting merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengklasifikasian pembeli sehingga dapat didapatkan adanya sub-sub kelompok. Saya seperti ambil contoh seperti remaja, PNS, dan ibu rumah tangga. Itulah adalah segmen dari sebuah pasar. Nah, selanjutnya adalah persegmentasian pasar konsumen. Segmentasi yang dilakukan dengan melihat perbedaan pelanggan dari karakteristiknya dapat dibedakan berdasarkan beberapa variabel. Yang pertama geografis, demografis, psikografis, perilaku atau behavior, dan pendekatan kedua melihat kebutuhan dan tanggapan pelanggan terhadap produk. Nah, selanjutnya adalah persegmentasian pasar bisnis. Dalam segmentasi pasar bisnis kita harus menggunakan variabel-variabel seperti yang pertama variabel demografis, yang kedua variabel pendekatan pemilihan dalam persegmentasian pasar bisnis, yang ketiga variabel pengoperasian mencakup teknologi dari pelanggan yang difokuskan, yang keempat faktor situasi yang terdiri dari urgensi, kelima variabel terakhir yang selanjutnya penetapan pasar sasaran. Nah, berdasarkan kajian segmen tertentu, maka perlu dilakukan pengidentifikasian segmen pasar, yaitu yang pertama bagaimana dapat dicapainya penyesuaian antara preferensi nilai dengan kapabilitas organisasi. Yang kedua, membandingkan keunggulan bersaing dengan kelemahan organisasi guna menentukan pesaing-pesaing kunci yang dominan dalam setiap segmen. Nah, selanjutnya adalah pemposisian pasar atau merek produk. Pemposisian di sini dimaksud sebagai upaya penentuan posisi dari suatu merek untuk produk-produk yang bersaing di dalam pikiran atau dalam benak sebuah konsumen. Pemposisian yang baik membutuhkan dasar pengetahuan tentang psikologi pelanggan, karena dengan pengetahuan tersebut kita dapat mengetahui pandangan pelanggan terhadap sebuah citra atau image dari suatu merek. Yang selanjutnya adalah program bauran pemasaran. Program bauran pemasaran merupakan aksi taktikal operasional. Dengan membentuk program pemasaran, maka tentunya akan tercipta suatu nilai yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Nah, selanjutnya dari program pemasaran tersebut ada yang namanya pemahaman tentang bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran merupakan suatu kumpulan atau kumpulan keputusan tentang harga, produk, distribusi, komunikasi, dan manajemen hubungan pelanggan yang merupakan pengimplementasian strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sebuah pembeli atau konsumen. Nah, selanjutnya yaitu yang ke B, yaitu komponen bauran pemasaran. Pada dasarnya, unsur-unsur yang sering berguna dari bauran pemasaran dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama harga, yang kedua adalah produk, selanjutnya adalah promosi, selanjutnya adalah penyaluran, selanjutnya adalah proses pemodelan bauran pemasaran. Model bauran pemasaran bermanfaat untuk menganalisis data dari berbagai informasi atau sumber seperti data yang disekian oleh pengecer, data pengiriman perusahaan, harga, media, dan data pengeluaran promosi yang diarahkan untuk memahami secara cepat kegiatan pemasaran tertentu. Yang selanjutnya adalah mekanisme bauran pemasaran. Bauran pemasaran dapat digunakan untuk menilai area potensial, sehingga yang ditawarkan organisasi dapat dibedakan dengan para pesaingnya. Keempat variabel inti dari bauran pemasaran seperti kita telah ketahui, yaitu yang pertama adalah harga, yang kedua produk, yang ketiga adalah promosi, yang keempat penempatan atau penyaluran. Yang selanjutnya adalah taktik bauran pemasaran sepanjang siklus kehidupan produk. Nah, untuk penyusunan suatu rencana strategik, maka suatu strategi pemasaran yang taktikal haruslah dibuat secara terinci atau yang dikenal dengan strategi bauran pemasaran. Nah, tingkat keberhasilan kinerja objektif dari sebuah rencana pemasaran strategik akan bisa dicapai tergantung pada efektivitas strategi yang dibuat atau taktikal yang akan dibuat yang mendukung suatu rencana pemasaran strategik itu. Yang selanjutnya adalah dampak dari strategi bauran pemasaran atas kinerja pangsa pasar. Bauran pemasaran adalah strategi pemasaran bisnis yang menekankan pada promosi produk, harga, penempatan, dan jasa pelayanan. Terdapat 5 pengaruh dari bauran pemasaran atas pangsa pasar, yaitu dijalankan dengan masing-masing strategi pemasaran, yaitu yang pertama yaitu strategi promosi, yang kedua adalah strategi pemposisian produk, yang selanjutnya adalah ketiga strategi harga, yang selanjutnya adalah keempat yaitu penempatan atau penyaluran, yang kelima adalah pelayanan jasa dalam peningkatan keputusan dan retensi pembeli. Nah, dari kelima strategi tersebut merupakan strategi yang terkait
dan dengan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi besarnya pangsa pasar. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirakusumayanti, nomor absen 22. Di sini saya akan membahas materi mengenai program pemasaran dengan dampak laba. Suatu organisasi bisnis yang berorientasi pasar yang kuat dapat melihat adanya pelanggan yang sekarang dan prospektif. Apabila diolah dalam rangkaian kegiatan pemasaran yang intensif dan efektif, akan dapat menjadi sumber profitabilitas dan arus kas atau cash flow serta pendapatan atau earnings yang utama. Penetapan strategi pemasaran haruslah menekankan pencapaian pangsa pasar bisnis yang direncanakan dengan mengutamakan pemberian pelayanan kepada pelanggan yang diharapkan dapat menjadi membentuk volume pelanggan dari bisnis tersebut, sehingga dapat menjadi suatu pasar. Dengan demikian, pencapaian volume pelanggan dapat diperoleh dengan volume pelanggan sama dengan permintaan pasar atau pelanggan dikali persentase pangsa pasar pelanggan. Sejumlah biaya variabel yang terkait dengan setiap transaksi penjualan harus dimasukkan ke dalam perhitungan untuk menentukan margin per pelanggan. Perhitungan margin per pelanggan diperoleh melalui rumus margin per pelanggan sama dengan hasil pendapatan per pelanggan dikurang biaya variabel per pelanggan. Perhitungan atas profitabilitas pelanggan ini dapat dilakukan atas dasar suatu transaksi yang dihitung per bulan atau per tahun. Materi selanjutnya yaitu dampak laba dari strategi pemasaran atau Profit Impact on Marketing Strategy atau disebut PIMS. Yang pertama yaitu pengembangan kinerja perusahaan dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran berperan memberikan arahan strategi menyeluruh bagi bisnis perusahaan. Kinerja yang diharapkan dari pelaksanaan strategi pemasaran adalah target pangsa pasar yang diharapkan, tingkat pendapatan hasil penjualan, posisi persaingan perusahaan, dan besarnya laba pemasaran perusahaan. Yang kedua yaitu pangsa pasar relatif. Matriks pangsa pasar Boston Consulting Group atau disebut BCG merupakan matriks portofolio. Dalam matriks ini terdapat dua variabel yang masing-masing ditempatkan pada sumbu vertikal pertumbuhan pasar, sedangkan sumbu horizontal pangsa pasar relatif. Nah, sumbu vertikal menunjukkan pertumbuhan pasar, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan pangsa pasar relatif, yaitu pangsa pasar perusahaan dibagi dengan pangsa pasar dari pesaing yang terbesar. Terdapat 4 jenis produk yang dapat dibedakan tergantung pada penempatan dalam kombinasi produk-produk di pasar dalam salah satu kuadran. Yang pertama yaitu stars atau bintang. Produk-produk dengan pangsa pasar yang besar di dalam pertumbuhan pasar yang cepat atau tinggi. Yang kedua yaitu cash cows atau sapi perah. Produk-produk dengan pangsa pasar yang besar tetapi berada di pasar yang tidak tumbuh tinggi. Nah, yang ketiga yaitu problem children atau tanda tanya yang disebut juga question mark. Produk-produk mempunyai pangsa pasar yang kecil dalam suatu pasar yang tumbuh cepat. Dan yang terakhir ada dogs. Produk-produknya mempunyai pangsa pasar yang kecil di dalam pasar yang pertumbuhannya kecil. Materi selanjutnya yaitu dampak nilai pelanggan dari strategi pemasaran. Mutu atau kualitas yang dirasakan pelanggan mempunyai hubungan yang positif dengan profitabilitas. Nilai pelanggan berdampak pada pangsa pasar suatu produk perusahaan melalui persamaan pangsa pasar sama dengan F atau nilai yang dirasakan pelanggan atau per harga. Nilai pelanggan dicapai dengan memaksimasi kepuasan yang dirasakan dan merupakan rasio yang tepat dari nilai yang dirasakan terhadap harga produk. Selanjutnya yaitu materi dampak laba dari strategi pemposisian. Terdapat dua fokus atau strategi pemasaran yaitu strategi pemasaran yang terfokus pada produk dan strategi pemasaran yang terfokus pada pasar. Strategi pemasaran yang terfokus pada produk merupakan strategi penetapan produk yang akan dikembangkan organisasi perusahaan di pasar. Strategi pemasaran yang terfokus pada pasar merupakan penetapan pemposisian pada suatu segmen pasar. Yang terakhir yaitu dampak laba dari strategi investasi untuk perlindungan posisi pangsa di pasar tumbuh. Dalam pasar tumbuh, sudah tentu pangsa pasar suatu perusahaan akan menurun, maka dibutuhkan sumber-sumber daya untuk dapat mengganti pengaruh dampak pertumbuhan. Diketahui bahwa pengaruh pertumbuhan pasar atas pangsa pasar suatu perusahaan berbeda-beda antara satu industri dengan industri lain. Selanjutnya yaitu materi objektif dari strategik. Objektif yang strategik merupakan panduan dari pemasaran strategik kategori objektif yang perlu diperhatikan antara lain terdiri.
Yang pertama, objektif hubungan pelanggan. Yang kedua, objektif inovasi. Yang ketiga, objektif pemasaran. Yang keempat, objektif operasional. Dalam penyusunan objektif pemasaran, strategik juga haruslah memperhatikan konsistensi istilah yang digunakan dalam penyusunan rencana pemasaran strategik. Dengan istilah yang berbeda, tetapi kadang-kadang pengertiannya sama, tetapi bila digunakan bersama dapat menimbulkan tumpang tindihnya pemahaman dalam pembahasan pemasaran strategik. Kenalkan, nama saya Nihade Andrewati, saya absen 23. Segmentasi, strategi, dan objek. Segmentasi adalah prinsip dasar dari pemasaran strategi dan perannya terdapat pada sejumlah titik dalam perencanaan strategi. Segmentasi merupakan titik awal dalam penetapan objektif pemasaran yang dilakukan setelah analisis eksternal. Dalam analisis eksternal, terdapat bagian yang membutuhkan pengkajian segmen pasar. Selanjutnya ada penetapan objektif. Objektif bagi suatu organisasi perusahaan haruslah ditetapkan karena akan menjadi panduan dan arahan mau dibawa kemana organisasi tersebut. Oleh karena itu, penetapan objektif haruslah memperhatikan maksud didirikannya organisasi, serta harapan yang akan dicapai dari pengorganisasian perusahaan dan mau dibawa kemana organisasi perusahaan. Selanjutnya ada objektif bisnis. Objektif bisnis diperoleh dari pendekatan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, serta pemegang kepentingan yang dikembangkan dengan analisis bisnis. Dengan pengembangan ini, maka terdapat bidang yang luas, mencakup hasil keuangan yang diperoleh melalui dampak hasil dari masyarakat. Selanjutnya ada kategori objektif. Di dalam kategori objektif ini, terdapat 8 kategori objektif, yaitu yang pertama, ada objektif hubungan pelanggan. Yang kedua, ada objektif lingkungan. Yang ketiga, ada objektif keuangan. Yang keempat, ada objektif inovasi. Yang kelima, ada objektif bisnis internal. Yang keenam, ada objektif pemasaran. Yang ketujuh, ada objektif operasional. Dan yang kedelapan, ada objektif sosial masyarakatan. Selanjutnya ada objektif dan strategi. Strategi pada dasarnya merupakan suatu metode pengimplementasian objektif organisasi untuk suatu tujuan guna dapat mencapai hasil keuangan yang diinginkan, seperti profitabilitas return on investment atau ROI, atau memenuhi tanggung jawab masyarakat. Dan selanjutnya ada strategi generik atau strategi umum. Strategi ini terdiri dari yang pertama ada strategi pertumbuhan, merupakan strategi yang dijalankan untuk mencapai objektif perluasan besarnya organisasi, pangsa pasar, atau penambahan macam produk yang ditawarkan organisasi bisnis. Strategi ini meliputi yang pertama, strategi penetrasi pasar, yang kedua strategi pengembangan pasar, yang ketiga strategi pengembangan produk, yang keempat ada strategi diversifikasi. Yang selanjutnya ada strategi penambahan nilai, merupakan strategi yang dijalankan untuk objektif meningkatkan kinerja organisasi melalui spesialisasi, penambahan nilai, atau beroperasi di segmen pasar tertentu. Strategi ini meliputi yang pertama, strategi kepemimpinan biaya, yang kedua, strategi diversiasi produk, yang ketiga, strategi pemasaran ceruk atau niche. Yang selanjutnya ada strategi defensif, menggambarkan keadaan organisasi perusahaan yang sangat rendah dalam menyesuaikan kemampuan dengan pasar, sehingga terdapat kekurangan kapasitas untuk mengeksploitasi penuh investasinya. Strategi ini meliputi yang pertama ada strategi maintenance, yang kedua strategi penuaian atau pemanenan, yang ketiga ada strategi investasi. Selanjutnya ada strategi generik atau objektif. Terdapat 3 hal yang penting dalam interaksi antara objektif dan strategi generik atau umumnya, yaitu yang pertama, objektif keuangan adalah basis dasar untuk setiap strategi. Yang kedua, ada ketidaklah seluruh dari objektif langsung itu terkait dengan strategi generik. Yang ketiga, ada pentabulasi strategi generik yang berinteraksi tidaklah dimaksudkan untuk mengikat suatu kategori objektif terhadap strategi generik. Selanjutnya ada konfrontasi pesaing. Dalam rangkaian strategi konfrontasi tersebut terdapat 6 pendekatan, yaitu yang pertama ada serangan frontal, di mana suatu organisasi melakukan ofensif besar-besaran, yaitu dua ada serangan dari sisi rusuk atau flank, di mana suatu organisasi menetapkan suatu kekuatan untuk menghadapi pesaing langsung atau adanya kelemahan aktual. Yang ketiga ada serangan mengepung, di mana suatu organisasi mencoba upaya memotong jalur pasokan atau saluran distribusi penantang atau rival. Keempat, ada strategi bypass,
di mana suatu organisasi mengubah peran perjanjian melalui penggunaan teknologi guna menciptakan pasar baru. Yang kelima, ada taktik gurita, di mana strategi konvensional dengan menetapkan serangan pada sisi yang mudah dijalankan, tetapi sukar diketahui. Hal ini karena upaya-upaya pemasaran tersebut bersifat tersembunyi atau rahasia, serta upaya menyerang pangsa pasar dengan mengadopsi percobaan oleh konsumen atas produk yang ada. Terakhir, yang enam, ada taktik non-konfrontasi, di mana suatu organisasi memfokuskan pada pelanggan sendiri, pasar, penawaran nilai, dan rantai nilai.